A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu lakum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Ketua, pengurus dan seluruh jajaran dari kepengurusan Masjid Al-Falah Prabumulih, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah. Wabil khusus alhamdulillah hadir pagi ini yaitu guru kita semua Syekhuna Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz An-Qabah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Segala puji hanya milik Allah. Kita patut bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah dan inayah yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Falah Prabumulih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini sering kita terdengar setiap pagi atau setelah pelaksanaan sholat subuh, sering terdengar hampir di setiap masjid kabar duka yang mengabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah pagi ini saya akan membahas tentang bagaimana dahsyatnya menghadapi sakaratul maut. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterangan ini, penjelasan ini diambil daripada kitab Daqaiqul Akhbar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam hadis annahu yaji'u asyaitanu la'anahu Allahu ta'ala fayajlisu inda ra'sil abdi fayaqulu lahu utruk hadzal din faqul ilahaini isnaini hatta tanju min hadhihi syiddati fa iza kana al amru kadzalik fal khatir syadidun wal khawf azimun fa alaika bil buka wat tadarru wa ihya'il lail bi kasratir ruku was sujud hatta tanju min adzabillahi ta'ala. Ini hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang hamba menghadapi sakaratul maut. Apa yang dimaksud dengan sakaratul maut? Merasakan bagaimana sakitnya ketika kita dicabut nyawa oleh malakal maut. Perlu kita ketahui ibu bapak bahwasanya malakal maut ketika mencabut nyawa manusia, kalaulah manusia tersebut termasuk orang-orang bahagia, termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencabut nyawanya tersebut akan alangkah gampangnya. Akan tetapi
bagi orang yang banyak durhaka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan malaikat maut pun susah untuk mencabut nyawa orang tersebut. Ini diceritakan di dalam hadis ketika manusia menghadapi sakaratul maut, yaji'u asyaitanu la'natullah. Ini yang paling dikhawatirkan oleh kita semua ketika menghadapi sakaratul maut, bisulbil iman. Itu yang paling dikhawatirkan, yaitu hilangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tipu daya iblis laknatullah. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, iblis laknatullah, syaitan laknatullah, fayajlisu inda ra'sil abdi. Mereka semua akan berkeliling duduk di depan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apa yang dikatakan iblis ketika kita sedang engkak-engkakan menghadapi sakaratul maut tersebut? Fayajlisu inda ra'sihi fayaqulu utruk hadzal din. Wahai Fulan bin Fulan, kalau seandainya engkau ingin selamat, maka tinggalkanlah agama yang engkau anut ini. Yakinkanlah oleh kamu bahwa Tuhan ini ada dua. Utruk hadzal din faqul ilahaini isnain. Tekadkan oleh kamu bahwa Tuhan ini, bahwa Allah ini dua. Hatta tanju min hadhihi syiddah. Kalau engkau mengharapkan ingin selamat daripada kesusahan ini. Ini kata setan, Ibu. Min hadhihi syiddah. Fa idza kana al-amru kadzalik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya urusan ini terjadi kepada kita semua, fal khatir syadidun wal khawf. Inilah yang paling ditakutkan ketika kita diajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika bil bukai wat tadarru, kata baginda Rasul. Oleh karena itu, wahai umat-umatku, kata baginda Rasul, banyaklah engkau menangis, banyaklah engkau tadarru, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihya'il lail, dan menghidupkan malam, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bikasratir ruku, yaitu dengan cara memperbanyak ruku alias melaksanakan salat sunnah was sujud hatta tanju. Bahkan suatu ketika Abu Hanifah radhiyallahu anhu ditanya, ayyu dzambin akhwafu bisulbil iman. Wahai Abu Hanifah, ayyu dzambin akhwafu bisulbil iman, dosa apa yang paling ditakuti sehingga dosa tersebut bisa mengakibatkan akan hilangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Abu Hanifah ditanya, wahai Abu Hanifah, dosa apakah yang paling ditakutkan, yang paling dikhawatirkan ketika kita diajal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akibat dosa tersebut? Hilangnya iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Hanifah, qala tarkus syukri alal iman. Yang pertama, dosa yang banget yang dikhawatirkan ketika kita diajal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hilang iman kita. Yang pertama adalah dosa akibat kita banyak meninggalkan syukur iman. Tarkus syukri alal iman. Iman kita tidak disyukuri. Kita ngaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini akan kekuasaan Allah, akan tetapi kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alal falah, tenang-tenang baik kita santai di rumah, tenang-tenang baik kita nonton TV di rumah. Ketika
pengurus majelis taklim mengundang kita, insya Allah malam Kamis akan diadakan pengajian rutin majelis taklim di Masjid Al-Falah. Dakate sedikit pun hati kita ingin menghadiri pengajian tersebut. Nah itu diantaranya tarkus sukri alal iman. Kalau seandainya kita bergerak hati kita ingin berangkat menuju ke majelis taklim tersebut mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, inilah tandanya kita bersyukur akan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk kebaikan, siap, selalu paling depan. Nah ini kebanyakan, maaf cakap, kalau diajak untuk kebaikan orang kebanyakan lajulah duluan. Biasanya mah itu, lajulah duluan, aku ntar baik, kebanyakan. Nah ini berarti tarkus syukri alal iman. Ini salah satunya meninggalkan syukur terhadap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yakni syukur iman kita yaitu dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor kedua kata Abu Hanifah, wa tarku khaufil khatimah. Dalam hatinya sedikit pun tidak merasakan takut ketika diajal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan takut su'ul khotimah. Ketika istilahnya kita bertakziah, melayat orang yang sedang meninggal, tidak ada dalam hatinya merasa takut. Padahal itulah suatu iktibar buat kita. Ketika kita melayat orang yang terkena musibah, sebenarnya itulah iktibar buat kita bahwa kita juga tidak bakalan lama lagi akan seperti jenazah tersebut. Dan kita tidak merasakan takut ketika kita diajal oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa takut su'ul khotimah, pede-pede aja. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor ketiga kata Abu Hanifah yang dikhawatirkan, yang dosa yang akan menghilangkan iman kita ketika diajal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wazulmul ibadi, banyak jolim terhadap sesama. Zolim ini terhadap sesama ketika diajal oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama malaikat akan susah menarik ruh orang tersebut, yang kedua matinya orang tersebut akan mengalami dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah, ada hikayat kama hukia anna Aba Zakaria, hikayat daripada Imam Aba Zakaria Az-Zahidi. Abu Zakaria ini adalah salah satu ulama paling juhud, salah satu ulama yang ilmunya luar biasa. Lama hadarathu liwafati atahu sadiqahu wa huwa fi sakaratil maut. Ketika Abu Zakaria, seorang ulama ahli mujtahid, sedang menghadapi sakaratul maut, maka datanglah para sahabat-sahabatnya Abu Zakaria tersebut melihat kepada Abu Zakaria yang sedang menghadapi sakaratul maut. Wa huwa fi sakaratul maut, pada waktu itu Abu Zakaria dalam keadaan sakaratul maut. Walakinahu al kalimatut thayyibah, dan saudara-saudaranya ataupun para sahabat-sahabatnya ketika melihat Abu Zakaria sedang dahsyat-dahsyatnya menghadapi sakaratul maut, maka di situ para sahabatnya tidak tinggal diam. Walakinnahu, mereka mengajarkan, mentalkinkan kepada Abu Zakaria, yaitu dengan kalimah-kalimah thayyibah,
Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, orang tua baik anak kita siapa saja, maka apa yang harus kita lakukan? Walakinnahu, talkinkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini. Maksudnya apa? Ajarkan agar supaya orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Ini kadang-kadang Masya Allah, neneknya sedang dahsyat-dahsyatnya menghadapi sakaratul maut, mata sudah melihat terus ke atas, sedang ngak-ngakan seperti ini, anaknya malah sibuk nangis. Ini yang perlu kita ketahui nih ibu. Telepon sana, telepon sini, sibuk kemana-mana. Yang sedang sakaratul maut dibiarkan. Ini kebanyakan ini. Yang sedang sakaratul maut dibiarkan. Padahal ini ya yang harus kita tolong ini. Terakhir ini. Kita sebagai anak harus di depan membimbing orang tua kita yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jangan sibuk nangis ibu bapak. Telepon kakak, telepon ayu, sana sini telepon. Tetapi salah satu harus ada yang sikap di situ untuk membisikkan kalimat thayyibah ke telinga orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Apa tujuannya? Ingat tadi, ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut, dikeliling kita setan laknatullah mengganggu kita. Apa? Karena inilah terakhir. Setan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ingin mengganggu anak cucu anak Adam sampai titik darah penghabisan akhir, sampai nyawa, sampai tenggorokan. Ini terakhir. Jadi ketika orang tua ibu menghadapi sakaratul maut, kita harus ada di sampingnya. Mak, ikutilah aku mak, ucapkan kalimah thayyibah mak. Tuntun ibu oleh kita, asyhadu alla ilaha illallah. Payo mak, ikuti mak, ikuti mak, terus ikuti mak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun dia tidak bisa mengucap dalam mulutnya, akan tetapi hatinya dia masih hidup. Asyhadu alla, terus ma ikutin aku ma, terus ikutin. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan sibuk nangis. Ini utamakan terakhir ini, babak penyisihan mereka. La ilaha illallah. Ma ikuti ma kalimah ini, ma ikuti ma. Inilah yang terjadi. Ikuti ma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun mulutnya tidak bisa bergerak, akan tetapi hatinya masih ingat. Ikuti ma, walaupun dalam hati ma, terus ikuti. Bertepatan dengan itu, iblis laknatullah sibuk. Pada waktu itu, kita yang ada di sekeliling tidak ada yang tahu. Mereka yang sedang menghadapi sakaratul maut jelas melihat, bisa melihat apa yang ada di depan. Karena ibu, ketika kita sedang menghadapi, sedang susah-susahnya menghadapi sakaratul maut, datanglah iblis menyerupai anak kita, datanglah iblis menyerupai guru kita, datanglah iblis menyerupai istri kita yang kita sayangi.
Nanti ini ada ceritanya nih. Aba Zakaria seorang ulama padahal ahli ibadah. Ketika ditalkinkan oleh sahabatnya, wahai Aba Zakaria, Iqra, baca oleh kamu, sebutkan oleh kamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabatnya. Apa jawaban daripada Aba Zakaria tersebut? Bukan menjawab Aba Zakaria tersebut, malah memalingkan muka ke kiri. Sahabatnya di sini, dia sedang melihat ke depan, dibisiki oleh sahabatnya kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan menjawab, Pak, malah dia memalingkan muka ke kiri. Terus balik lagi, sahabat tersebut mengajarkan kalimat thayyibah tersebut kepada Aba Zakaria. Dibisikkan lagi telinga kirinya, wahai sahabatku, ucapkanlah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjawab, Pak, memalingkan muka lagi ke sebelah kanan. Terheran-heran, semua yang hadir di situ pada nangis. Sahabatnya terheran-heran, kok kenapa seorang ulama padahal ini Aba Zakaria menghadapi sakaratul maut seperti itu. Sampai ketiga kalinya kata sahabatnya tadi, wahai Aba Zakaria, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti wahai Aba Zakaria, kata sahabatnya tadi. Apa yang dijawab oleh Aba Zakaria? La aqulu. Ini la aqulu, kata Aba Zakaria, aku tidak akan mengucapkannya. Kata Aba Zakaria, pagosya ala sadiqihi. Saking parahnya sakaratul maut tersebut sehingga Aba Zakaria pingsan. Saking tak kuatnya menahan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Pingsan, kalau di kita apa Pak kalau istilahnya tak sadarkan diri itu? Koma ya. Nah, sampai koma. Pas begitu 5 menit kemudian sadar lagi Aba Zakaria. Matanya lirik kanan, lirik kiri, lirik depan Aba Zakaria tersebut. Pas begitu melihat sahabatnya ada di samping kanannya, maka kata Aba Zakaria, apa yang engkau ucapkan tadi wahai sahabatku? Kata Aba Zakaria. Maka sahabatnya tersebut, wahai Aba Zakaria, aku heran sekali, kok kenapa engkau tidak mau menjawab apa yang diucapkan olehku? Pertama, aku menuntun engkau mengucapkan kalimat thayyibah, malah engkau memalingkan muka ke kiri. Yang kedua, engkau memalingkan muka ke kanan. Bahkan yang terakhir engkau mengucapkan la aqulu. Ada apa wahai Aba Zakaria? Maka di situ menceritakanlah Aba Zakaria, wahai sahabatku, ketika engkau tadi menyuruhku untuk mengucapkan kalimat thayyibah yang pertama, datang iblis laknatullah membawa 1 gelas air yang sangat menggiurkan. Padahal pada waktu itu aku sedang haus yang sangat luar biasa. Iblis datang menawarkan segelas air. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh iblis, wahai Aba Zakaria, utruk hazadin, tinggalkanlah agama ini wahai Aba Zakaria. Apa yang diucapkan? Kata Aba Zakaria, sangkan aku memalingkan muka ke belah kiri, tandanya itu aku menolak apa yang ditawarkan oleh iblis laknatullah tadi. Yang kedua sama seperti itulah. Bahkan yang nomor ketiga, maksa iblis laknatullah itu untuk meninggalkan agama yang aku yakini ini. Maka apa yang aku ucapkan, kata Aba Zakaria, sangkan aku mengucapkan la aqulu, bukan maksud kepada engkau wahai sahabatku aku ngomong tadi, tetapi aku ngomong la aqulu, yaitu nolak tawaran iblis laknatullah tadi. Maka sekarang saksikanlah wahai sahabatku, kata Aba Zakaria, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
la ilaha illallah. Langsung di situ, Pak. Subhanallah. Inilah makanya ibu bapak, kalau seandainya kita melihat orang yang sedang seperti itu menghadapi sakaratul maut, bisikan di dalam telinganya, telinga kanannya, ibu bacalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla, terus dibulak-balik, jangan selewatan. Kenapa? Karena kita mengadu sama iblis di situ. Kita tidak bisa melihat terhadap iblis, akan tetapi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut sangat jelas. Kenapa? Karena iblis datangnya mengganggu orang yang sedang menghadapi sakaratul maut itu menyerupai orang yang kita cintai selama ini, ibu. Misalkan kalau ibu pada waktu itu ingatnya sama suami ibu, datang iblis menyerupai suami ibu. Pada waktu itu misalkan ibu ingat sama anak ibu, maka pada waktu itu iblis menyerupai anak ibu yang ibu ingat itu. Bagaimana kita tidak bisa terkecoh pada waktu itu, sedangkan yang lain tidak ada yang tahu, hanya diri kita sendiri yang menghadapi sakaratul maut pada waktu itu yang tahu. Kalau seandainya keimanan kita tipis, maka kita akan menjawab apa yang diajak oleh iblis laknatullah tersebut. Maka paling dikhawatirkan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diajal oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperjuangkan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jangan sampai direbut oleh iblis laknatullah. Kita harus memenangkan perjuangan tersebut. Itu terakhir babak penyisihannya. Kita jangan sibuk sebagai anak, sibuk sana sibuk sini, ngasih tahu Pak RW, ngasih tahu pengurus masjid, sedangkan yang sedang sakarat ditinggalkan. Kadang-kadang kita ngobrol di luar. Kita sebagai anak yang paling tua, samping telinga orang tua kita bisiki kalimat tadi. Berjuang kita terakhir itu terhadap orang tua, ibu, bapak. Nah itulah, ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika malaikat mau mencabut nyawanya orang mukmin, waroda fil khobar anna malakal mauti idza arada ay yaqbida ruhul mu'minin taqulu la atiuka ma lam tu'mar bizalik fayaqulu malakul maut umirtu bizalika fatatlubu arruhu minhul alama wal burhan. Sebenarnya malakal maut agak susah, ibu bapak, ketika mau mencabut seorang hamba, orang ahli ibadah, orang mukmin. Kenapa? Karena setiap ruh orang mukmin ketika datangnya malakal maut, mereka akan menjawab, bisa menghujahlah ibaratnya. Kata ruh orang mukmin, taqulu la atiuka ma lam tu'mar bizalika. Wahai malakal maut, engkau datang kepadaku mau ngapain? Kata ruh orang mukmin tersebut, oh, aku sudah ada perintah bahwa detik ini, jam ini, hari ini, bulan ini, engkau waktu dicabut nyawa engkau sekarang. Apa yang dikatakan oleh ruh orang mukmin? Kata ruh orang mukmin, wahai malakal maut, mohon maaf, la atiuka, aku tidak akan membiarkan engkau mencabut nyawaku, kata ruh tersebut, sehingga engkau membuktikan dulu mana dalilnya, mana bukti, kata ruh tersebut, mana buktinya. Jadi tidak bisa sembarangan kalau sama orang mukmin.
Minta prosedurnya dulu yang jelas. Surat perintahnya mana? Kalau ibaratnya surat penangkapannya mana? Kan mah itu. Nah, ini orang mukmin ruhnya bisa menjawab sama malakal maut. Mana buktinya? Maka ketika ruh tersebut berbicara seperti itu kepada malakal maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kata malakal maut, aku sebenarnya sudah menjalankan tugasmu yang diperintahkan kepada aku, kata malakal maut, untuk mencabut nyawanya si Fulan bin si Fulan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Mana ruh orang tersebut? Akan tetapi, wahai ya Allah, aku sesungguhnya sudah tiba di rumah orang tersebut. Pas begitu aku mau mencabut nyawa orang tersebut, akan tetapi ruhnya bisa menghujah, bisa berkata kepadaku. Malahan aku ditanya mana buktinya, mana dalilnya. Sedangkan aku tidak bawa apa-apa, ya cuman disuruh nyabut baik, tidak membawa surat perintahnya lah ibaratnya mah itu. Apa yang dikatakan Allah? Wahai malakal maut, shadaqta, benar engkau. Oleh karena itu, masuklah engkau ke surga, ambillah satu buah apel yang ada di surga, tulislah kalimah Bismillahirrahmanirrahim di apel tersebut. Maka ketika engkau mau mencabut nyawa orang tersebut, lihatkanlah buah apel tersebut kepada orang mukmin itu. Maka ketika buah apel tersebut dilihatkan kepada orang mukmin yang sedang menghadapi sakaratul maut tersebut, maka wanasyiton, dengan dengan sendirinya, tidak susah-susah malakal maut, ya, mencabut orang mukmin, dengan sendirinya ruh tersebut keluar dengan sendirinya. Kenapa? Melihat bukti bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tahu dia ini nanti akan menjadi orang-orang yang bahagia, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang mukmin yang ahli ibadah. Akan tetapi bagi orang yang ngakunya Islam, akan tetapi jauh daripada syariat-syariat Islam, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengingkarinya, mohon maaf. Ketika dicabut nyawanya orang tersebut, bagaikan nyabut rumput yang banyak akarnya, yang mana rumput tersebut berada di tanah yang sangat keras, akarnya dalam, banyak, alangkah susah kita mencabutnya. Kira-kira bisa tidak kita cabut rumput tersebut? Tanahnya padat, akarnya dalam, dicabut tidak bisa, Pak, susah. Ini bagi orang yang durhaka, susah. Bagi orang yang ahli ibadah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dicabut nyawanya bagaikan menyabut rambut yang ada di dalam adonan tepung. Itu bagi orang mukmin. Nah, itulah ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ragam ibu ketika menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu, maka yang akan menolong kita tergantung amal-amalan kita pada waktu kita masih hidup di alam dunia ini, pada kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkanlah semaksimal mungkin nikmat kesehatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakailah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita istilahnya jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di hadis yang lain, idza aradallahu taala qabada ruhul abdi yaji'u malakul maut min kibalil fami liyaqbida ruhuhu minhu fayakhruju az-zikru. Malahan di hadis yang lain diceritakan, ketika malakal maut mau mencabut rohnya orang mukmin ahli ibadah,
melalui mulutnya. Jadi dicabut nyawanya tuh melalui mulut. Jadi bentuknya roh ini seperti apa memangnya? Ya seperti inilah. Seperti inilah, seperti kita, seperti inilah. Dicabut dalam lubang yang sangat kecil. Bayangkan ibu bagaimana tak sakit menghadapi sakaratul maut tuh. Jadi ketika malakal maut mau mencabut roh orang mukmin, di hadis yang lain melalui mulutnya, datang ke jihad mulutnya, mau dicabut nyawanya melalui mulut, maka mulut tersebut berbicara. Apa yang diucapkan, apa yang keluar daripada mulut tersebut? Payahruju azzikru min pammihi payaqulu la sabila laka min hadhil jihad. Ketika mau dicabut melalui mulut, datang amal-amalan zikirnya. Pada waktu itu, wahai malakal maut, engkau tidak bisa mencabut nyawa orang ini melalui mulut. Kenapa? Karena mulut ini sering dipakai zikrullah, sering dipakai zikir, sering dipakai baca Al-Quran, sering dipakai wiridan. Maka oleh karena itu tidak ada hak engkau mencabut melalui aku, kata mulut tersebut. Terus akhirnya apa? Akhirnya malakal maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Payarji'u malakal maut ilallahi ta'ala payaqulu ya Rabbi abduka qala kaza wa kaza. Ya Allah, engkau menyuruh untuk mencabut nyawanya si fulan bin si fulan. Akan tetapi pas begitu aku mau mencabut nyawa melalui mulutnya si fulan bin si fulan tersebut, keluar ada suara yang mengatakan tidak ada jalan untukku mencabut nyawa melalui ini. Apa yang aku harus lakukan ya Allah? Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ikbid min jihatil ukhra. Wahai malaikat, cabutlah melalui jihad yang lain, bukan dari mulutnya saja, melalui ubun-ubun, melalui telinga, atau melalui ujung kakinya, cabut dari bawah. Cari jalan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikbid bin jihatil ukhra. Akhirnya malaikat tersebut fayaji'u min kibalil yaddi. Malaikat datang daripada jihad sebelah tangannya. Dicabut melalui tangannya nyawa orang tersebut min kibalil yaddi. Akan tetapi pada waktu itu patah arroju as-sodaqatu. Ketika mau dicabut melalui tangannya orang tersebut, maka datanglah sodakoh orang tersebut dengan berbagai sodakoh datang. Fataqulu la sabila laka ilaihi fa innahu tasaddaqo bi kasiron wa masaha bi ra'sal yatimi wa kataba al bil qalami wa daraba bisayfi a'naqal kuffar. Wahai malakal maut, mohon maaf, engkau tidak bakalan bisa mencabut nyawa orang ini melalui ku, kata tangan tadi. Kenapa? Karena orang ini banyak bersodakoh melalui aku ini, melalui tangan, melalui aku ini. Ini tangan yang berbicara, melalui aku ini. Orang ini banyak mengusap kepala anak yatim melalui aku, kata tangan ini. Orang ini banyak melakukan amal-amal kebaikan melalui aku, kata tangan tadi. Wahai malakal maut, oleh karena itu mohon maaf, engkau tidak bakalan bisa mencabut melalui aku, kata tangan tadi. Ini bagi orang mukmin yang ahli ibadah. Akhirnya apa? Akhirnya malakal maut datang lagi melalui jihad kakinya ila rijli. Fataqulu la sabila laka min kibali fa innahu masyabi ilal jamaah wal a'yadi wa majalisal ilmi wa ta'lim. Datang ke jihad kaki sama seperti itu. Wahai malakal maut, engkau tidak bakalan bisa mencabut nyawa melalui aku, kata kaki tersebut. Kenapa? Karena orang ini sering melangkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat majelis ilmu. Subhanallah. Maka rajin-rajinlah ibu, kaki kita dipakai melangkah untuk
ke tempat-tempat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki ini sering dipakai untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kaki ini sering dipakai untuk menuntut ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu. Maka kaki ini ini masih di dunia, padahal belum sampai ke akhirat. Ini masih di dunia, baru proses mau dicabutnya nyawa. Jasad kita sudah bisa menjawab kepada malakal maut. Ini buktinya. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan umur sehat kita yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tangan kita pakai ibadah, kaki kita pakai ibadah, telinga kita pakai ibadah, mata kita pakai ibadah, bahkan mulut kita pun pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menolong kepada kita semua amal ibadah kita nanti di akhirat kala. Ibu bapak jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ini murni daripada kebodohan saya pribadi, dan apabila ada benarnya silahkan ambil, silahkan manfaatkan untuk kita berjuang ketika kita mau menghadapi sakaratul maut nanti. Apakah orang tua kita, apakah anak kita, mari kita berjuangkan, talkinkan mereka untuk membaca kalimah-kalimah thayyibah. Hadanallahu wa yakum, wallahu a'lam bisawab, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Nas'aluka ya Allah bil iman, wa nas'aluka ya Allah bil Islam, wa nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ya Allah inda akhir kalamina wa inda intiha ajalina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.